Saya sudah menyampaikan kepada Anda sebuah insight di dalam strategic agility implementation yang harus dilakukan adalah menerapkan transformasi organisasi bisnis di perusahaan Anda. Tujuannya yang pertama adalah untuk mendapatkan talent yang baik, untuk mendapatkan orang yang baik, yang saya sebut dengan good people. Artinya Anda memiliki orang-orang yang bisa ditempatkan di suatu posisi organisasi yang Anda set up dengan benar, orang-orang dengan kemampuan yang benar, orang-orang menempatkan pekerjaan untuk melakukan pekerjaan di waktu yang benar. Itu adalah good people. Menempatkan orang yang benar di tempat yang benar, di waktu yang benar. Itu adalah good people. Kemudian kita bicara juga bagaimana membantu good people itu untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaannya supaya produktivitasnya bisa naik dengan membackup sarana pekerjaan dengan teknologi yang kekinian, teknologi yang bisa menjawab, mempercepat pekerjaannya, mempercepat daya analisanya, mempercepat untuk mendapat informasi sehingga mempercepat hasilnya, menjadi efektif dan menjadi efisien. Teknologi AI harus dilakukan. Ada 5 manfaat dari teknologi AI. Saya ingin mengulangi lagi. Yang pertama adalah kalau orangnya bagus disertai dengan teknologi bagus, nomor 1 manfaat akan menciptakan otomatisasi tugas rutin. Karena AI dapat digunakan untuk otomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang, menghemat waktu dan sumber daya manusia. Yang kedua manfaatnya adalah peningkatan produktivitas. Karena orang-orang sudah jagoan, dikasih alat yang bagus, alat teknologi, sarana kerja, luar biasa hasil. Dengan AI, manfaat yang ketiga, itu kita bisa menganalisis data yang cepat dan akurat. Dengan AI, manfaat yang keempat, bisa mengembangkan solusi yang inovatif. Dengan AI kita bisa meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, AI teknologi harus di empowerment di perusahaan Anda untuk memberikan sarana kerja kepada orang-orang yang good people tadi, sehingga dengan orang good people, dengan sarana teknologi yang kekinian dan canggih, akan membantu menciptakan good system. Good system yang nantinya akan menghasilkan good product. Sahabat, dengan good system tadi, bisa tercipta cara kerja yang efektif dan efisien. SOP-nya tercipta dengan bagus, langkah-langkahnya menjadi sangat efisien. Nah, di dalam organisasi Anda telah menciptakan orang bagus, good people, sistem. Artinya di dalam sistem yang tercipta ada suatu proses baru yang dan efisien. Tetapi jangan berhenti di situ saja. Karena perubahannya sangat agile. Karena gangguan dari luar sangat agile. Oleh sebab itu, meskipun telah ditemukan sistem yang baru yang bagus di dalam proses pekerjaan, tinjau kembali proses bisnisnya. Apakah proses bisnis dengan teknologi tadi menghasilkan yang maksimal atau tidak? Kalau menghasilkan maksimal, kenapa? Langkah-langkahnya seperti apa? Coba dievaluasi. Kalau tidak, dievaluasi juga kenapa. Sehingga selanjutnya Anda bisa merevisi
sistem tadi. Merevisi dengan coba Anda memflashback, mengulang kesuksesan-kesuksesan yang telah terjadi sebelumnya. Revisi dengan kesuksesan yang telah Anda lakukan. Sehingga akan menciptakan proses baru lagi yang lebih efisien dari sebelumnya. Karena Anda agile untuk menganalisa kenapa berhasil, kenapa tidak berhasil. Karena sistem yang untuk sekarang mungkin berbeda dengan sistem setahun yang lalu. Karena ekosistemnya yang berubah. Pola pelanggannya yang berubah. Itu juga harus kita pikirkan. Jadi proses baru yang efisien ini akan membawa proses ke setiap penggunaan memerlukan cara kerja yang terstandarisasi. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah stabilitas dan konsistensi. Nah, strategi dasar yang konsisten, SOP sebagai cara kerja inti. Sehingga detail harus dilakukan dan dieksekusi dengan cara yang paling sesuai untuk setiap individu dan tim mereka. Oleh sebab itu, proses baru ini harus selalu dilihat. Cara kerja dengan SOP memberikan manfaat dan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan di setiap saat. Jadi, sahabat-sahabat, kenapa kita harus melakukan transformasi bisnis organisasi di dalam mengimplementasi agility strategy? Karena kita memanfaatkan orang, kita memanfaatkan proses, kita memanfaatkan data, dan kita memanfaatkan teknologi. Jadi dengan transformasi bisnis organisasi, kalau orang yang sudah kita transformasi baik, manfaatnya besar bagi perusahaan. Prosesnya juga harus ditransformasi, datanya harus diperbarui, sehingga teknologinya juga harus diperbarui. Kenapa ini harus dilakukan? Didorong oleh perubahan kondisi pasar yang selalu berubah, munculnya teknologi baru untuk lebih efektif dan efisien dalam bekerja, dan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi. Sebenarnya itu aja, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, kalau proses transformasi organisasi kita itu berhasil menciptakan orang yang baik, menciptakan proses pekerjaan yang baik, sistem, memiliki data yang baik, memiliki teknologi yang baik, tim Anda, perusahaan Anda, untuk mencapai peningkatan kerja yang dramatis itu tercapai. Saya kira itu. Jadi dengan transformasi organisasi ini, orang harus ditransformasi untuk mendapatkan good people, proses untuk mendapatkan good system. Kalau people-nya bagus, good, dan prosesnya good, insya Allah Anda akan mendapatkan good product di dalam perusahaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.